Terima kasih Pak sudah berkunjung. Sama-sama Pak. Nah, ngomong-ngomong, rumahmu nyaman ya? Wah iya Pak, udah malam nih Pak. Gimana kalau Bapak nginep aja Pak di sini? Oh, iya. Nanti istri saya akan bantu buatkan air hangat untuk Bapak mandi. Mari saya antar, Pak. Ini Mas kamar mandinya. Oh iya, masih. Halo, sore. Kamu lagi sibuk? Lumayan sih. Kenapa emang? Aku lagi lihat rumah nih. Tapi ada yang aneh. Aneh gimana? Dia nanya, aku lihat ada beberapa ruangan yang nggak masuk akal. Misalnya, ada ruangan di dalam ruangan yang nggak ada jendela sama sekali. Kok aneh gitu? Ya, aku kirim dulu ya tinanya kamu. Coba lihat deh. Hah? Kenapa ada lorong kecil? Kayak nggak jelas gitu fungsinya. Iya, makanya aku curiga. Boleh tolong bantu aku selidiki sebelum aku beli rumahnya? Oke, sebentar ya. Aku coba tanya temen aku. Oke, kalau ada info kabarin ya. Oke. Tenang. Ada apa? Kamu pasti nggak bakal percaya sama yang aku temuin sih. Apa sih? Jadi ceritanya temen aku tenang dulu. Oke. Temen aku tuh mau beli rumah di Prefektur L. Tapi kayak ada ruangan yang dibuat gak masuk akal gitu. Oh, yang kamu kirim tadi di WA. Iya, Aku udah lihat sih dan emang ada yang aneh. ya kan? Kayak ruangannya tuh dibuat gak masuk akal gitu. Ya kan? Masa iya? Kamar anaknya nggak ada sirkulasinya? Iya juga sih. Dan aku tadi lihat ya. Masa anaknya harus keluar terus lewatin kamar orang tuanya dulu? Kayak pintunya rangkap gitu loh. Terus aku bingung satu lagi deh. Lihat deh di bagian dapur ini. Kayak ada ruangan kecil gitu. Ruangan sempit itu ya? Iya. Ini kan harusnya kayak gudang makanan nggak sih kalau di dapur itu biasanya? Bisa juga sih. Atau mungkin itu dulu emang buat tempat penyimpanan makanan nggak sih? Tapi kayak gagal gitu dalam proses pembuatannya. Selama aku jadi arsitektur ya, nggak ada denah yang kayak gini itu. Kalau emang gagal, kenapa nggak ditutup pakai tembok aja? Iya juga sih. Atau kayaknya ada yang disembunyiin nggak sih? Bisa jadi. Pembunuhan. Pemirsa, telah ditemukan jasad seorang pria dewasa yang bernama Arya di kawasan Gunung Kinon yang berada di dataran tinggi Prefektur L. Kondisi jasad ditemukan dalam keadaan mengenaskan, yaitu telah terpotong menjadi beberapa bagian dan tidak ditemukan lagi organ dalamnya. Tim forensik menyatakan bahwa setelah dilakukan otopsi, diketahui jasad tersebut telah berada di lokasi selama kurang lebih 3 bulan.
Namun, karena lokasi penemuan berada di daerah dataran tinggi dengan suhu udara yang rendah, maka proses pembusukan tubuh berlangsung jauh lebih lambat dari biasanya. Diketahui bahwa korban hanya hidup sebatang kara dan tinggal lumayan jauh dari tempat korban ditemukan. Sampai sekarang, polisi masih melakukan penyidikan untuk mengungkap pelaku di balik kasus pembunuhan ini. Ini lokasinya sama kayak rumah ini nggak sih? Kayak deket gitu loh. Iya juga. Tapi bentar deh. Emangnya pemiliknya itu jual rumahnya tuh dari kapan? Kayak sekitar 1 tahun yang lalu gitu kata temen aku. Hah? Kenapa mereka jual rumah sebesar ini tapi nggak ditinggalinnya nggak sampai setahun? Iya juga sih. Atau coba deh kita timpa kedua denahnya lantai 1 sama 2-nya. Boleh. Pemirsa, polisi kembali menemukan fakta terbaru terkait kasus pembunuhan di Gunung Kinon. Setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa tidak hanya 1 korban yang ditemukan di kawasan tersebut. Sejauh ini, polisi telah menemukan 3 jasad lain yang diduga merupakan korban pembunuhan berbeda tetapi memiliki kesamaan, yaitu jasad korban sudah terpotong beberapa bagian dan tidak ditemukan organ dalamnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para korban diperkirakan telah berada di lokasi selama 5 bulan, 7 bulan, dan 8 bulan. Pihak kepolisian masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku yang sama dalam kasus-kasus ini. Wah, banyak juga ya korbannya. Dan ditemukannya itu nggak jauh dari lokasi rumah ini tahu. Tapi kalau misalnya digabungin dari 2 berita tadi ya, aku punya satu spekulasi deh. Apa? Jadi kalau misalnya pemilik rumah ini punya tamu, pasti kan bisa aja dia tinggal di sini kan. Kemudian kalau dia mau ke kamar mandi itu cuman ada di lantai 2. Nah, sedangkan kalau kamu lihat tadi di kamar anak ini ada 2 rak kan. 2 rak itu bisa aja menjadi lorong untuk ke gudang sama ke ruangan aneh tadi yang ada pintunya. Nah, jadi bisa aja nanti anaknya ini kayak semacam eksploitasi anak gitu loh sama pembunuhan. Nanti dia tuh bakal bunuh si tamunya itu di kamar mandi. Lewat rak ini dia jalan ke bawah, kemudian ke kamar mandi. Jadi nggak bakal ada orang yang lihat dong. Iya juga sih, kan nggak ada jendelanya ya. Bener, kamarnya juga tertutup. Dan kalau udah di kamar mandi mungkin bisa aja orang tuanya atau anaknya bunuh. Nanti anaknya ini bakal bantu untuk bawa ke kamar anaknya lagi lewat rak tadi. Terus dia bakal ke rak satunya lagi deh buat menuju ke gudang. Terus dibawa ke garasi. Tapi sebenarnya ini cuma spekulasiku aja sih. Iya, kita tuh perlu bukti nggak sih? Gimana ya? Oh, apa kita bikin artikel aja ya? Kebetulan aku bawa laptop nih. Boleh? Yuk. Maaf ya nunggu lama. Ya nggak apa-apa. Gimana? Udah ada kabar dari artikelnya? Sejauh ini sih belum ada ya. Padahal kita udah angkat ke artikel juga kan? Mungkin belum ada yang berani speak up. Terus kita harus gimana? Jujur aku juga udah bingung sih. Ada Gmail nih. Dari siapa? Nggak tahu, tapi kayaknya penting deh. Coba deh cek. Namanya Mira. Isinya, hai, aku Mira. Aku tahu sesuatu tentang denah itu. Boleh nggak kita ketemuan besok? Mira. Maaf ya dadakan. Kamu Mira ya?
Oh iya, aku Nara dan ini teman aku namanya Sore. Dia juga bantuin aku dalam kasus ini. Jadi, apa yang kamu tahu? Iya, salam kenal ya Sore. Jadi informasi yang saya bakal kasih tahu itu kebetulan korban pertama yang ditemuin itu orang yang saya kenal. Dia siapa? Dia itu suami saya. Jadi 4 bulan yang lalu saya dan suami saya itu ada utang dan kita tuh nggak bisa melunasi utang tersebut. Suami saya tuh berusaha nyari kerja buat melunasi utang-utang yang ada. Lalu suatu hari dia tuh bilang dia dapat pekerjaan yang layak, tapi dia tuh nggak bilang ada di mana. Tapi suatu malam dia tuh tiba-tiba pergi gitu aja, nggak ada izin, nggak ada kabar gitu. Ya setelah 3 bulan aku tiba-tiba dapat kabar tentang suamiku. Tapi kabarnya tuh buruk banget. Suamiku meninggal di kawasan Gunung Kinon. Emang kamu yakin itu suaminya? Iya, aku tuh hafal muka suamiku. Aku yakin 100% itu adalah suamiku. Dari badannya, dari posturnya dia, itu adalah suamiku. Aku hafal suamiku. Kamu tuh sebenarnya bohong nggak sih? Hah? Orang di artikel semua korbannya tuh masih lajang kok. Dia tuh bohong. Udahlah, nggak usah sama orang kayak gini. Ngapain kita bantu? Orang kita cari info yang sebenarnya kok. Ya udahlah, kalau main-main nggak usah gitulah. Tunggu. Iya, maaf ya. Aku ada alasan kenapa bohong. Jadi dulu tuh sebenarnya rumah itu ditinggali oleh kakakku. Jadi dulu kakakku tuh dipaksa buat nikah sama orang yang kaya, buat melunasi hutang. Cuma kakakku tuh lebih milih sama cowok yang dia cintai. Tapi cowoknya tuh nggak kaya. Akhirnya mereka menghilang. Tapi sebelum mereka menghilang, mereka sempat bilang buat nggak usah nyari mereka. Jadi denah itu adalah denah satu-satunya yang aku ingat tentang kakakku. Aku terakhir lihat kakakku di rumah itu, aku sempat kesana sekali. Oh gitu ya ceritanya. Ya udah, nanti kita bakal bantu sebisa kita ya. Terima kasih ya, maaf aku udah bohong ke kalian tadi. Iya, nggak apa-apa. Permisi, apakah Anda mencari keluarganya Bapak Dima? Apakah nenek tahu tentang keluarga ini? Pemilik ini aslinya sudah pindah beberapa bulan yang lalu. Dia tuh keluarga yang harmonis dan memiliki 1 anak. Pasti keluarganya sangat bahagia ya? Betul sekali. Tetapi sesaat malam itu saya melihat ada anak kecil sekitaran 10 tahun di depan jendela mereka. Setahu saya mereka cuma punya 1 bayi doang. Tapi nggak tahu, mungkin firasat saya saja. Apakah nenek tahu mereka pindah kemana? Seingat saya itu mereka sudah pindah ke kota. Kalau nggak salah itu perumahan Buduran Blok 6. Ya, terima kasih ya Nek informasinya. Iya, sama-sama Nak. Loh, Mira. Mira kok nggak ada kabar sih sampai sekarang? Udah sejak kemarin kita terakhir ketemu. Iya juga ya. Dia juga nggak ngabarin aku. Aku telepon juga nggak bisa. Apa jangan-jangan dia beneran belum kontaknya ya? Aku takut deh dia kenapa-kenapa, Nar. Gimana ya?
Atau enggak kita lapor polisi aja, laporan orang hilang. Maksudmu biar polisi grebek rumah itu? Ya, biar kita kalau kesana sendirian nggak kenapa-kenapa. Bener juga sih. Atau kita ke kantor polisi sekarang aja? Ya udah yuk, yuk lah boleh dong. Siang, ada yang bisa kami bantu? Ya, selamat siang Pak. Jadi di sini kami mau melaporkan terkait orang hilang, yaitu teman kami sendiri bernama Mira. Terakhir kali bertemu kami itu kemarin Pak. Kemudian dia berkata mau ke rumah kakaknya sendiri. Setelah itu kami tidak bisa menghubunginya lagi ya, nomornya tidak aktif dan juga kita tidak tahu sekarang anaknya di mana. Gitu. Ciri-cirinya seperti apa, Bu? Kayak gini Pak. Mukanya cenderung bulat Pak, terus rambutnya pendek segini, terus dia kulitnya cenderung putih dan terakhir kali itu memakai baju warna coklat. Ya, Terima kasih. Bisa dikirim novelnya? oh, bisa Pak. Akan segera kami proses 2 kali 24 jam. Terima kasih ya Pak. Nah, kemudian ini Pak, ada informasi tambahan yang kami temukan, yaitu terkait alamat dari rumah kakaknya sendiri. Mungkin bisa menjadi tambahan bahan untuk penyelidikan. Terima kasih. Ya baik, tolong hubungi kami segera ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Siapa ya? Kami dari kepolisian. Apakah beberapa hari yang lalu ada saudari Mira datang ke sini? Nggak ada siapa-siapa Pak di sini. Mohon maaf Bu, kami menerima laporan bahwa ada orang hilang di dalam. Kami ingin memastikan apakah ada orang di dalam. Bener Pak, nggak ada siapa-siapa di sini. Mungkin Bapak salah orang deh. Bu, tolong kooperatif. Kalau tidak, saya akan mengambil tindakan. Pak, Mira Pak. Ada di dalam kasus tindak pidana dan melawan. Ada di dalam kasus tindak pidana dan melawan. Mir, cepet-cepet panggil bawa ambulans cepetan. Oh, udah punya ya? Oh ya udah deh kalau gitu nanti aku kapan-kapan jemput sana ya. Oke. Aku baru dapat kabar nih, katanya Mira udah sembuh. Bagus dong kalau kayak gitu. Pasti kakaknya juga keluarganya udah ditangkap kan. Mereka juga bakal dikasih hukuman karena mereka bunuh orang dan juga karena mereka eksploitasi anak kan. Jujur ya. Tapi kayaknya kok server apa deh ngabarin tentang rumahnya. Tunggu bentar ya. Halo? Halo, sore. Kasih tahu sesuatu deh tentang rumah yang katanya kamu mau beli itu. Oh, soal itu. Ya, aku udah tahu sih. Aku lihat beritanya, kasusnya juga udah diangkat ke publik. Dan aku juga memutuskan kok, dan juga beli rumah itu. Udah nemu rumah lain yang lebih strategis. Kondisinya juga bagus. Harganya juga lebih terjangkau. Oh, bagus dong kalau kayak gitu. Iya, sekali lagi makasih ya. Iya, sama-sama. Kedepannya hati-hati ya. Iya, kamu juga. Oke, see you.